Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak dosen yang saya hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, semoga kita semua diberikan kesehatan dan dijauhkan dari mara bahaya virus, terutama virus corona. Di sini saya beserta teman-teman saya akan sedikit menjelaskan tentang karakter kewirausahaan dan menentukan peluang usaha di saat pandemi. Terus di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Hoirunisa, yang kedua Deki Septia Ramadan, yang ketiga Siti Aisyah, yang keempat Rida Nabilah, yang kelima Erpianti, yang keenam Siti Mutia Rahmiati, terus yang terakhir ada Nanci Maria Sitohang. Selanjutnya pembahasan materi. Yang pertama pengertian kewirausahaan, yang kedua sikap dan karakteristik yang wajib dimiliki oleh wirausaha, yang ketiga menentukan peluang usaha, yang keempat peluang usaha yang bisa dilakukan saat pandemi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian wirausaha yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian kewirausahaan. Wirausaha adalah seseorang yang bebas dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya. Ia bebas merancang, mengelola, dan mengendalikan usaha atau bisnisnya sesuai dengan apa yang ia inginkan atau sesuai dengan apa yang ia bisa. Terus ada kewirausahaan. Wirausaha adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya sendiri dan juga oleh orang lain. Lanjut ke pemateri yang kedua, akan dijelaskan oleh Siti Aisyah dan Siti Mutia. Ya, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan 3 karakteristik. Yang pertama ada motif berprestasi tinggi. Di sini para ahli mengemukakan bahwa seseorang memiliki minat berwirausaha karena adanya motif tertentu, yaitu motif berprestasi. Kebutuhan berprestasi wirausaha terlihat dalam bentuk tindakan, melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Yang kedua ada karakteristik selalu perspektif. Seseorang wirausahawan hendaknya seorang yang mampu menatap masa depan dengan lebih optimis, melihat ke depan dengan berpikir dan berusaha. Usaha memanfaatkan peluang dengan penuh perhitungan. Kuncinya pada kemampuan ini untuk menciptakan sesuatu baru serta berbeda dengan yang sudah ada. Walaupun dengan resiko yang mungkin dapat terjadi, seseorang perspektif harus tetap tabah dalam mencari peluang tentang pembaharuan masa depan. Pandangan yang jauh ke depan membuat wirausahawan tidak cepat puas dan karsa dan karya. Yang ketiga itu memiliki kreativitas tinggi. Menurut Theodore Levitt, kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda. Menurut Levitt, kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru, thinking new thing. Oleh karena itu, menurutnya kewirausahaan adalah berpikir dan bertindak sesuatu yang baru atau berpikir sesuatu yang lama dengan cara-cara yang baru. Oleh karena itu, Kreativitas adalah menciptakan sesuatu dari yang asalnya tidak ada,
getting something for nothing. Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. Dari definisi di atas, kreativitas mengandung pengertian yaitu kreativitas adalah menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada. Berkaitan dengan kewirausahaan, kreativitas yaitu kita sebagai wirausahawan harus banyak kreatif atau berkreativitas dalam membuat wirausahawan yang belum ada ataupun yang belum banyak dijual oleh orang-orang di luar sana. Yang kedua ada hasil kerjasama masa kini untuk memperbaiki masa lalu dengan cara baru. Berkaitan dengan kewirausahaan nomor 2 ini, menurut saya yaitu dengan memodifikasi makanan ataupun apapun itu dengan hasil kerjasama masa kini, yaitu memodifikasi makanan-makanan yang sudah ada menjadi yang baru untuk memikat pembeli. Yang ketiga adalah menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lebih sederhana dan lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat yaitu memiliki perilaku inovatif tinggi. Menjadi wirausaha yang handal tidaklah mudah, tetapi tidaklah sesulit yang dibayangkan banyak orang. Ada 3 hal yang selalu dihadapi seorang wirausaha di bidang apapun. Yang pertama hambatan, yang kedua kesulitan, yang ketiga adalah imbalan atau hasil bagi kehidupan yang memukau. Yang selanjutnya, memiliki komitmen dalam bekerja, memiliki etos pekerjaan, dan bertanggung jawab. Seorang wirausaha harus memiliki jiwa komitmen dalam usahanya dan tekad bulat di dalam mencurahkan semua perhatiannya pada usaha yang akan digelutinya. Di dalam menjalankan usaha tersebut, seorang wirausaha yang sukses terus memiliki tekad yang menggebu-gebu dan menyala-nyala atau semangat yang tinggi dalam mengembangkan usahanya. Ia tidak setengah-setengah dalam berusaha, berani mengambil resiko, bekerja keras, dan tidak takut menghadapi peluang-peluang yang ada di pasaran. Tanpa usaha yang sungguh-sungguh terhadap pekerjaan yang digelutinya, maka seorang wirausaha sehebat apapun pasti menemui jalan kegagalannya dalam usahanya. Oleh karena itu, penting sekali bagi seorang wirausaha untuk komit terhadap usaha dan pekerjaannya. Dan yang terakhir, mandiri atau tidak ketergantungan. Sesuai dalam inti dari jiwa kewirausahaan, yaitu kemampuan untuk menciptakan suatu yang baru dan berbeda, melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dan menghadapi tantangan hidup. Maka, seorang wirausaha harus mempunyai kemampuan kreatif di dalam mengembangkan ide-ide atau pikirannya, terutama di dalam menciptakan peluang usaha di dalam dirinya. Dia dapat mandiri menjalankan usaha yang digelutinya tanpa harus bergantung pada orang lain. Seorang wirausaha harus dituntut untuk selalu menciptakan hal yang baru dengan jelas mengkombinasikan sumber-sumber yang ada di sekitarnya, mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru yang lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menentukan cara baru untuk mengembangkan kepuasan kepada konsumennya. Baik, terima kasih kepada Siti Aisyah dan Siti Mutia yang sudah menjelaskan. Terus yang ketiga ada Herpianti. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai sikap dan karakteristik yang wajib dimiliki wirausaha. Sikap dan karakteristik yang wajib dimiliki wirausaha ada 11. Saya akan melanjutkannya dari poin nomor 7, yaitu berani menghadapi resiko. Di sini wirausaha harus berani mengambil resiko
suatu wirausaha ini mengambil suatu tindakan yang sudah diperhitungkan terlebih dahulu. Ia mengambil resiko terhadap pekerjaannya karena sudah diperhitungkan. Jadi seorang wirausaha harus berani mengambil suatu resiko yang moderat. Di sini artinya resiko yang diambil tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Keberaniannya untuk menghadapi resiko yang didukung suatu komitmen yang kuat mendorong wirausaha untuk terus berjuang mencari peluang sampai memperoleh hasil. Nah, pengambilan resiko ini sendiri berkaitan dengan kepercayaan dirinya sendiri. Jadi semakin besar keyakinan seseorang pada kemampuan sendiri, maka semakin besar keyakinan orang tersebut akan kesanggupan mempengaruhi hasil dan keputusannya. Dan semakin besar pula kesediaan seseorang untuk mencoba apa yang menurut orang lain sebagai risiko, maka pengambilan risiko tersebut ditemukan pada orang-orang yang inovatif dan kreatif yang merupakan bagian terpenting dari perilaku kewirausahaan. Selanjutnya di poin nomor 8 yaitu selalu mencari peluang. Nah, dalam selalu mencari peluang ini esensi kewirausahaan itu tanggapan yang positif terhadap peluang untuk memperoleh suatu keuntungan untuk diri sendiri atau pelayan yang lebih baik pada pelanggan dan masyarakat. Nah, cara yang etis dan produktif untuk mencapai suatu tujuan serta sikap mental untuk merealisasikan tanggapan yang positif tersebut. Wirausaha juga suatu pengusaha yang mengejar suatu keuntungan secara etis, serta wirausaha yang bukan pengusaha juga termasuk yang mengelola suatu organisasi nirbala. Mereka mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pelanggan dan masyarakatnya. Jadi tidak hanya wirausaha yang mempunyai usaha saja, tapi wirausaha yang mempunyai suatu organisasi nirbala juga mereka ingin memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan dan masyarakatnya. Selanjutnya yaitu di nomor 9 ada memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang wirausaha yang berhasil selalu mempunyai sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan. Nah, itu biasanya suatu keteladanan dan kepeloporan itu diawali dengan suatu kedisiplinan, lalu menjadi suatu sifat kepemimpinan. Seorang wirausaha yang mempunyai jiwa kepemimpinan, mereka ingin selalu tampil berbeda, ingin lebih dulu dan lebih menonjol dengan menggunakan kemampuan dan kreativitas dan inovasi mereka dengan menampilkan barang dan jasa yang dihasilkan lebih cepat, lebih dahulu, dan segera dipasarkan. Nah, seorang wirausaha yang memiliki jiwa kepemimpinan, mereka selalu ingin bergaul, mencari peluang, dan juga mereka terbuka untuk menerima kritik dan saran kemudian dijadikan peluang. Poin nomor 10 yaitu memiliki kemampuan manajerial. Salah satu jiwa kewirausaha yang dimiliki seorang wirausaha yaitu mempunyai kemampuan untuk memanajerial usaha yang digelutinya. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan suatu perencanaan sumber daya manusia, terus mengontrol usaha, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan yang kesemuanya itu merupakan kemampuan manajerial yang wajib dimiliki dari seorang wirausaha. Tanpa semua itu, maka keberhasilan yang diperoleh tetapi kegagalan usaha juga dapat diperoleh. Selanjutnya itu di poin nomor 11 wirausaha memiliki di poin nomor 11 yaitu wirausaha mempunyai keterampilan personal. Nah, keterampilan personal ini terdapat 11 ciri-ciri, yaitu yang pertama, wirausaha itu mempunyai suatu percaya diri dan mandiri yang tinggi untuk mencari penghasilan dan keuntungan melalui usaha yang dilaksanakannya.
Yang kedua, wirausaha itu mau dan mampu mencari dan menangkap peluang yang menguntungkan dan memanfaatkan peluang tersebut. Selanjutnya, wirausaha itu mau dan mampu berkomunikasi, tawar-menawar, dan musyawarah dengan berbagai pihak, terutama kepada pembeli, untuk yang tadi telah dijelaskan di nomor 8, yaitu selalu mencari peluang. Jadi seorang wirausaha juga harus berani untuk berkomunikasi, tawar-menawar, dan musyawarah dengan berbagai pihak. Nah, dan yang selanjutnya itu menghadapi hidup dan menangani usaha dengan terencana, jujur, hemat, dan disiplin. Seorang wirausaha harus berani menghemat. Maksud hemat di sini yaitu bukannya pelit terhadap diri sendiri, tapi harus tahu mana uang yang untuk dikelola dan mana uang untuk kebutuhan pribadi. Dan juga seorang wirausaha harus jujur. Di sini kejujuran sangat penting untuk melatih segalanya. Dan seorang wirausaha juga harus disiplin dari waktu, disiplin dari tenaga, dan disiplin dari memanajerial yang lain yang sudah tadi kita bahas di poin nomor 10. Dan selanjutnya yaitu seorang wirausaha harus mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri sendiri dan kapasitas perusahaan dengan memanfaatkan dan memotivasi orang lain. Maksud di sini memotivasi yaitu seperti tadi yang telah dijelaskan di poin nomor 9, yaitu memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, jiwa kepemimpinan di sini juga bukan maksudnya sebagai pemimpin, tapi juga bisa memberikan motivasi atau dorongan untuk usaha-usaha yang lainnya untuk lebih berkembang lebih baik lagi, dan serta melakukan perluasan dan pembangunan usaha dengan resiko yang moderat. Resiko yang moderat di sini sudah dijelaskan tadi di poin nomor 7. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Selanjutnya yang keempat ada Nancy dan Hoirunisa. Baik, saya Nancy Maria Sitohang, NPM 1850606139, akan menjelaskan tentang menentukan peluang usaha. Salah satu faktor keberhasilan seorang wirausahaan adalah kemampuannya dalam melihat peluang dan memanfaatkannya sebelum dimanfaatkan oleh orang lain. Dan dalam menentukan peluang usaha, kita harus menguasai kedua hal ini. Yang pertama itu memiliki lapangan usaha, dan yang kedua kualifikasi untuk memulai usaha baru. Yang pertama, dalam memiliki lapangan usaha. Dalam memilih lapangan usaha, kita perlu kembali dan mengkaji kondisi internal kita dan kondisi eksternal kita. Karena faktor internal dan eksternal ini sangat menentukan kesuksesan kita dalam memiliki lapangan usaha. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang dimaksud ini seperti penguasaan sumber daya. Contohnya itu lahan, bangunan, peralatan, finansial, penguasaan teknis, atau keterampilan, penguasaan, manajemen, dan jejaring sosial yang kita miliki. Dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang dimaksud tentang peraturan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran, persaingan, risiko, dan prospek ekonomi, baik lokal, regional, nasional, maupun secara global. Dan yang kedua, kualifikasi untuk mulai usaha baru. Yang dimaksud dengan kualifikasi untuk memulai usaha baru yaitu peluang usaha baru akan mendatangkan berbagai jenis risiko. Dan oleh karena itu, untuk memulai bisnis baru, kita harus dapat menilai tingkat kemampuan dan mempunyai rasa percaya diri terhadap kemampuan kita.
Untuk apa? Untuk berhasil, atau justru kita lebih berhasil jika bekerja untuk orang lain? Dan untuk menguasai kualifikasi untuk memulai hal baru, kita harus bisa mengetahui cara yang dapat membuat kita mampu menilai untuk memulai dan mengelola bisnis baru agar berhasil. Yang salah satunya itu yang pertama, kemampuan inovatif. Kemampuan inovatif ini maksudnya mengadakan perbaikan barang dan jasa yang ada, menciptakan barang dan jasa baru, atau mengkombinasikan unsur-unsur produksi yang ada dengan cara baru atau dengan cara yang lebih baik. Dan yang kedua, keinginan untuk berprestasi. Maksudnya di sini ini menandai si pemiliknya. Para pemiliknya ini sebagai orang yang tidak mengenal nyerah dan mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan dan harus optimis untuk dapat mencapai tujuan yang ia inginkan. Dan yang ketiga, kemampuan perencanaan realistis. Maksud perencanaan realistis ini yaitu tujuan yang menantang dan dapat diterapkan, dan tujuan yang ditetapkan harus sesuai dengan kemampuan wirausahaan tersebut. Saya Firnisa akan melanjutkan mengenai kualifikasi untuk memulai usaha baru. Poin D. Kepemimpinan berorientasi pada tujuan. Maksudnya, wirausahawan dalam mengelola usahanya pasti memiliki tujuan, seperti memberikan kualitas yang baik pada konsumennya. Dengan begitu, ia akan mencoba untuk mendorong tenaga, rekan kerja, dan pegawainya untuk mencapai ketujuan yang diinginkan. Selanjutnya, objektivitas. Objektivitas dalam hal ini mampu mengarahkan pemikiran dan aktivitas berdasarkan fakta-fakta yang ada, mempelajarinya, dan dapat menentukan arah tindakannya. Misalnya, pada suatu tempat yang cukup ramai atau banyak orang di sekitarnya, maka berpeluang besar untuk membuka usaha jasa laundry. Dengan begitu, kita akan mempelajari tentang usaha jasa laundry dan dapat menentukan arah tujuan yang kita inginkan. Poin F. Tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab yang diemban oleh seorang wirausahawan yaitu cara wirausahawan mencapai tujuan dengan kemampuannya sendiri. Misalnya, ketika wirausahawan menetapkan tujuan untuk memberikan kualitas yang baik pada konsumen, maka wirausahawan harus mampu menjaga kualitas tersebut. Poin G. Kemampuan beradaptasi. Wirausahawan harus mampu beradaptasi menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang ada. Poin H. Kemampuan sebagai pengorganisasi dan administrator. Maksudnya, wirausahawan sebagai pengorganisasi yaitu mampu mengidentifikasi dan bisa menempatkan orang-orang yang membantunya atau pegawainya sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan. Sedangkan sebagai administrator dapat dilihat dari kemampuan dalam melihat ke depan atau mengantisipasi kemungkinan masa depan. Yang terakhir ada Rida Nabila. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai peluang usaha yang bisa dilakukan saat pandemi. Nah, di saat pandemi COVID-19 ini, segala aktivitas dibatasi. Meski demikian, kondisi itu bukan berarti menjadikan kreativitas ikut terhambat, termasuk diantaranya dalam mencari peluang usaha. Yang pertama yaitu ada makanan atau biasa disebut frozen food. Saat anjuran untuk di rumah saja, konsumsi frozen food atau makanan beku serta produk ready to eat juga meningkat. Harga yang ramah di kantong, praktis, dan cepat dibuat jadi beberapa faktor larisnya produk ini.
apalagi bagi mereka yang kurang piawai bergelut di dapur. Yang kedua, ada jual pulsa atau paket data. Di masa penerapan aturan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disebut PSBB, muncul juga peraturan belajar atau bekerja di rumah. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan internet meningkat. Kondisi ini juga menyiratkan bahwa bisnis penjualan pulsa atau paket data bisa menjadi sangat prospektif di masa seperti ini. Yang ketiga, yaitu jual masker. Penggunaan masker kali ini menjadi sebuah kewajiban bagi semua orang. Masker digunakan bukan hanya yang sakit saja, tapi orang yang sehat juga harus menggunakan masker. Berangkat dari situasi ini, menjual masker kain pun bisa menjadi ide usaha yang potensial dijalankan selama masa pandemi ini. Yang keempat, yaitu ada bisnis sembako. Nah, kebutuhan sembako ini sangat diperlukan oleh masyarakat. Di saat pandemi, peluang usaha ini cukup menjanjikan, mengingat kebutuhan masyarakat akan sembako cukup tinggi. Saat ini, toko sembako juga sudah bisa bekerja sama dengan perusahaan transportasi online. Nah, ada yang kelima, yaitu produk antibakteri untuk meminimalisir COVID-19. Pandemi COVID-19 ini membuat kita lebih peduli akan kebersihan diri sendiri. Konsumsi produk pembersih terutama hand sanitizer dengan kandungan antibakteri pun makin tinggi. Bahkan juga sempat jadi barang langka beberapa waktu lalu. Tidak ada salahnya memanfaatkan peluang ini untuk mulai menjual atau menjadi reseller produk kesehatan. Kali ini namun sebelum itu pastikan produk yang dijual benar-benar aman dan efektif mengurangi populasi bakteri segala aktivitas pasti dibatasi. Yang keenam yaitu ada reseller barang-barang menghambat segala aktivitas berencana memulai usaha baru. Untuk itu ada beberapa modal yang bisa kita usaha dengan modal kecil, salah satunya dengan makanan atau biasa rumah tangga. Seperti kita ketahui, aktivitas yang terbatas di dalam rumah seperti yang kini mulai diganti yaitu mendekorasi ulang saji dan rumah agar atau praktis untuk dimasak. Nah, makanan ini sangat berguna untuk orang-orang yang biasanya itu kesulitan untuk masak, atau juga yang biasanya mereka itu pesen kayak misalnya GoFood atau misalnya GrabFood ketika mereka pengen masak sendiri. Ini merupakan makanan yang cukup praktis untuk dibuat. Nah, terus juga ada jual pulsa atau paket data. Nah, karena belajar online ataupun bekerja online itu membutuhkan kuota dan paket data yang cukup banyak, maka dari itu peluang usaha ini cukup menjanjikan karena beberapa orang masih menggunakan paket data. Selanjutnya jual masker. Nah, masker ini sekarang menjadi suatu kebutuhan yang sangat diperlukan pada masa pandemi ini. Nah, salah satu contoh masker ini biasanya terbuat dari kain 2 lapis atau 3 lapis karena keterbatasannya masker medis. Selanjutnya ada bisnis sembako. Karena kebanyakan orang sekarang ada di rumah, untuk menghemat uang juga biasanya mereka masak sendiri atau membuat makanan sendiri di rumah. Nah, oleh karena itu sembako sendiri sangat menjanjikan. Adapun produk antibakteri untuk minimalisir COVID-19. Nah, biasanya juga antibakteri ini untuk mengepel atau membersihkan benda-benda yang sering kita pegang. Nah, ini juga cukup laris manis di pasaran karena orang-orang biasanya akan lebih menjaga kebersihan dan kesehatannya untuk diri sendiri dan keluarga. Nah, adapun reseller barang-barang rumah. Nah, biasanya karena orang lebih sering di rumah, jadi mereka bakal menata ulang rumahnya gitu. Jadi kayak untuk lebih estetik gitu kan, biasanya kalau misalnya mendekorasi ulang tuh agar rumah terlihat lebih estetik dan lebih nyaman untuk ditinggali seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.